Nah, cuma begitu saya ngerasa nggak nyaman, satu, yang kedua saya ngerasa dengan lembaga sebesar ini saya nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa. Nah, salah satu jalan untuk mendownload gitu ya, Iya. rezeki itu ya kita punya skill. Ya kan? Ya. Analoginya kan selalu kita dengar dari orang tua dulu adalah ayam aja hanya dengan 2 kaki, 1 paruh, dia makan. Karena saya punya kepercayaan kalau anak kita bahagia, dia jadi anak baik. Kayaknya karena dialog di rumah ya. Oke. Obrolan-obrolan sama istri ketika ditanya terhadap satu situasi, kemudian Di meja makan. di meja makan atau katakanlah dalam perjalanan ketika di mobil, itu tanpa kita sadari itu direkam. Mas Danar, kita kembali lagi. Sobat Forum, kita kembali ke segmen 5 dengan Mas Danar. Kita ngobrol lagi yang menarik nih ya. Bagaimana kaitan masa lampau sebagai aktivis ke masa kini. Nah, sekarang Mas Danar, selain kita sempat menyinggung keluarga tadi, bagaimana Anda melihat, tentu Anda nggak lepas dong dengan dunia hari ini ya. Bukan terasing, bukan itu kan. Apa yang Anda rasakan sekarang, kemudian Anda sampai mengingat masa lampau? Ada nggak? Ya sebetulnya kalau yang saya alami, apalagi kalau di rumah ya Sam, Ya. justru saya belajar banyak ke anak-anak saya, bagaimana cara mereka memahami realitas hari ini. Ya. Tapi yang menjadi kesepakatan soal nilai tadi. Jadi itu aja kalau yang saya pegang. Jadi misalnya nilai kejujuran, terus nilai tanggung jawab. Lalu saya agak concern ke anak saya itu bagaimana mereka define their dream. Oke. Jadi biasanya mulai dari kelas SMP itu saya sudah godain mereka supaya mereka define their dream. Ya. Once mereka sudah bisa menemukan mimpi mereka, mereka bisa merumuskan the ultimate goals of their life, Ya. itu biasanya mereka akan fokus. Oke. Mereka akan fokus, mereka akan punya planning sendiri, mereka akan memilih lingkar pergaulannya. Ya ini tuh yang Anda lakukan sekarang ya. Tapi bagaimana menerjemahkan itu, bagaimana caranya merespon dunia kekinian, itu ya saya serahkan. Anda sebagai fasilitator lah ya? Iya. Dan saya banyak belajar bagaimana generasi katakanlah milenial sampai Z ini punya technicality knowledge yang luar biasa. Ya, saya setuju. Ya, hanya memang saya tidak tahu ya, mungkin karena fasilitasi dialog di rumah itu yang mungkin juga kurang, sehingga memang kemampuan mengekstraksi pengetahuan itu menjadi satu perspektif yang lebih komprehensif, itu yang kemudian agak kurang ya. Itu sama sebenarnya kesabaran proses. Benar. Karena ya generasi sekarang kan dibanding dengan generasi kita dulu relatif level kecepatannya ya. Satu kecepatan, dua kenyamanan. Oke. Jadi kita dulu berangkat ke sekolah naik angkot sampai miring, pistol problem. Itu keseharian. Angkotnya ngetem, ya itu memang bagian dari keseharian kita. Kita bisa maklumi. Betul. Mereka generasi sekarang mesen ojek online telat 5 menit marah. Ya. Jadi memang level ini memang agak bias kota ya. Tapi level fasilitas. Tapi menurut data e-commerce kan sampai ke kota ketiga, Pak. Oh, oke. Jadi menurut saya udah hampir ke rural ya. Oke. Nah, artinya di level itu mereka memang sudah difasilitasi dengan kenyamanan gitu. Dan karena serba cepat, aksesibilitas ya. Betul. Kita dulu maklum nggak punya akses, maklum aja. Itulah. Nggak punya komputer, numpang ke warnet, maklum. Betul. Dan memang sejak kecil memang mereka sudah lahir di dunia itu. Betul. Dan digital native kan. Ya. Sehingga saya juga awal-awal sempat heran anak-anak saya itu bisa punya best friend, bestie istilahnya orang sekarang, itu tanpa mereka ketemu. Betul. Yang itu dalam kosmologi pikir kita, how come? Anda tadi ngomong tentang native digital ya. Kemarin saya ketemu aktivis mahasiswa hari ini,
ketua BEM salah satu kampus, dia bilang, sorry Bang, saya ini natif demokrasi gitu. Jadi lahir berdemokrasi. Dia nggak paham era yang kalau nggak demokratis gitu. Ya. Nah, dalam konteks itu gimana Anda lihat hari ini? Ya, itu sebetulnya lagi-lagi soal kebiasaan ya. Kebiasaan. Saya percaya betul bahwa semua berangkat dari rumah. Ya nggak, sekarang ini Anda rasakan nggak di dunia ini ada timbul kegelisahan soal demokrasi lagi apa enggak? Oh iya, sangat. Sangatnya itu gimana? Gini, ada satu fase di dalam perjalanan hidup saya itu, saya ngerasa ini kok setback ya kita, atau bahkan mundur. Itu seperti tersengat. Sebetulnya Harus listrik gitu nggak? Frustasi sih. Frustasi. Ya. Oke. Frustasi. Lalu dalam. Frustasi itu maksudnya gimana? Di poin mana yang tidak demokratis menurut Anda sekarang? Saya sebenarnya ada satu fase di mana dulu pertama pelemahan KPK. Oh, Oke. Lalu kemudian momentum pengesahan undang-undang omnibus Cipta Kerja. Saya kan cukup lama di isu parlemen, Sam. Yeah. Dan advokasi kebijakan ya selama ini. Jadi melihat realitas parlemen yang demikian tertutup, itu bagi saya kemunduran yang luar biasa. Yeah. Tapi saya jadi tergelitik ya. Apa memang ketika rejim itu punya corak pembangunan yang kuat, penekanan pada pembangunan fisik yang kuat, itu cenderung memang mengabaikan hal-hal yang demokratis, yang punya nilai demokrasi. Sebetulnya ini teori lama sih, Sam. Harusnya dipikir atau harusnya tidak juga? Jadi kapitalis itu kalau lagi rugi, dia totaliter. Oke. Kapitalis kalau lagi untung, dia demokratis. Saya percaya hukum itu masih berlaku. Tapi harusnya kan bisa kan, meskipun program pembangunannya masif, tapi proses demokrasi jalan kan bisa juga kan? Nah, menurut saya, kenapa saya bilang kita setback atau bahkan mundur? Kita sebagai bangsa lebih dari 75 tahun ya, kita belum bisa bertransformasi menjadi enlightened society. Oke. Jadi nilai-nilai yang dulu kita kutuk itu masih berlaku sampai hari ini. Masih ada atau masih ada. Bahkan kita pegang. Bahkan kita peluk erat, disuburkan, oke. Meskipun dengan ornamen-ornamen yang agak lebih modern. Contoh soal fasilitas pejabat. Ya, kita sering baca di media kan, pejabat ini baru dilantik, yang diributin saya dapat fasilitas apa. Ya, betul. Oke, nah kalau kita baca buku sejarah, bupati-bupati zaman Dendels itu 1830 kan sama. Lalu 75 tahun ini transformasi kita sebagai society mau ke arah mana? Saya mau salah dikit ya. Oke. Ada bicara fasilitas itu. Salah satu yang paling menyembuhkan itu ngoeng-ngoeng itu ya. Forader. Itu perlu nggak sebetulnya? Sehingga buat mereka jauh dari rakyat balaan. Ya. Lalu Adi Armando mengkritik di Twitter ya soal politik rasa kerajaan itu ada di Jogja. Saya bilang, di Jogja itu Anda nggak ketemu ngoeng-ngoeng. Yang Anda bilang feodal itu ternyata lebih manusiawi, lebih demokratis. Nah ini yang sebetulnya nyambung ke pembicaraan kita tadi, Sam. Saya agak takut kalau kawan-kawan kita yang mantan aktivis itu kemudian juga masuk ke dalam, dia mereproduksi juga hal-hal yang seperti itu. Salah satu masalah, saya punya kesempatan lah sekitar tahun 2 tahun bersama si Sultan Hamengkubuwono X ya, beraktivitas. Saya kayak tadi contohnya Anda mengatakan malu ketika jadi aktivis ketemu dengan yang alami 65. Nah, ketika era demokratis, saya kalau remembering saya berinteraksi dengan si Sultan itu, saya malu. Loh ini yang lahirnya di keraton aja. Kok lebih gimana bahasa Jawa itu? Lebih manusiawi dibanding yang lebih feodal yang nggak lahir di keraton gitu. Nah sehingga kalau kita lihat, beliau bisa kasih contoh di Jogja. Akibat dia sebagai gubernur tidak melakukan itu,
wali kota, bupati di Yogyakarta tidak ada yang pakai itu. Fasilitas itu. Ya, artinya teladan ya. Iya. Memang. Keteladanan itu penting sehingga memberikan contoh. Betul. Tidak cukup aturan main gitu maksudnya. Ya. Justru itu yang saya itu kan ketika ada fase frustasi tadi itu, agak berpaling sedikit dari isu demokrasi, governance gitu ya. Saya belajar ke isu lingkungan. Saya masuk ke isu climate change atau pemanasan global. Di situ saya lebih ngerasa bodoh lagi. Karena di isu climate change ini ada satu ruang yang sangat lebar diberikan kepada apa yang mereka sebut sebagai local wisdom. Nah, local wisdom ini kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari kita, kembali ke ajaran nenek moyang. Contoh sederhana, yang ngajarin kita pakai plastik siapa? Zaman kita kecil, ibu, bapak, kakek, nenek, paman, semua orang ke pasir nggak ada pakai plastik. Termasuk mulai bayi. Betul. Semuanya pakai kain digendong, dicuci. Betul. Nah, saya lagi coba menggugat ya. Jangan-jangan karena kita sekolah tinggi, kita tidak terpelajar, kita tidak terdidik. Kita tercerabut dari akar. Nah, justru kan dikasih pembelajaran yang menurut saya jadi kebalik. Di komunitas Sunduwiwitan, yang mereka pakai nilai-nilai katakanlah tidak rasional, mereka terbebas dari busung lapar. Mereka terbebas dari kelaparan. Mereka terbebas dari kekurangan stok beras. Justru mereka karena menjaga kearifan lokal. Betul. Jadi ngapain kita sekolah kalau hanya kita membuat kita tercerabut? Ngapain kita sekolah kalau kita tidak jadi manusia lagi? Kita masuk segmen berikutnya. Agenda kita yang paling besar itu adalah reformasi birokrasi. Jadi pertimbangannya mau kita invest yang baru atau struktur Nazi yang kita pakai. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa demokrasi langsung jauh lebih demokratis daripada demokrasi perwakilan? Tulisan Tempo, podcast Bocor Alus kita sudah sama-sama tahu ya. Drama ini dari mana datangnya, ya kan?